Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Ngaturihandah dari kelas 4 Perbankan Syariah E dengan NIM 2017202229. Di dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai etika dalam bermedia sosial dan komunikasi digital serta tantangan dan risiko dalam dunia maya. Berikut video dari saya. Selamat menyaksikan. Baiklah, materi yang pertama yaitu etika dalam bermedia sosial dan komunikasi digital. Pengertian media sosial. Media sosial atau social networking adalah sebuah media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, social network atau jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Karakteristik media sosial. Yang pertama yaitu network atau jaringan. Dengan jaringan ini menghubungkan antara komputer atau smartphone satu dengan yang lainnya. Yang kedua, information atau informasi. Media sosial ini memberikan informasi kepada masyarakat. Yang ketiga, interface. Dengan media sosial ini, seseorang dapat berinteraksi dengan pengguna lain melalui antarmuka. Yang keempat yaitu arsip atau arsip. Dalam media sosial ini, informasi telah tersimpan dan bisa diakses oleh siapapun dan kapanpun. Yang kelima, interactivity atau interaksi. Interaksi di sini merupakan proses yang terjadi di antara pengguna dan perangkat teknologi. Yang terakhir yaitu simulation. Dalam simulasi ini tidak nyata atau dalam media sosial dengan kehidupan asli tidak mesti sama. Yang selanjutnya yaitu etika dalam bermedia sosial. Ketika seseorang akan bermedia sosial, itu harus memperhatikan beberapa etika, yaitu yang pertama, hindari mengunggah konten dengan isu sara, pornografi, dan provokatif. Yang kedua, hindari membuka aib sendiri dan keluarga di hadapan umum. Yang ketiga, jangan mengunggah kabar, berita, ataupun isu yang tidak jelas kebenarannya. Yang keempat, hindari mengcopy paste artikel dan juga gambar milik orang lain tanpa izin. Setelah kita mengetahui pengertian media sosial, karakteristik media sosial, dan juga etika dalam bermedia sosial, selanjutnya kita akan membahas tentang komunikasi dan komunikasi digital. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, baik pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Sedangkan komunikasi digital merupakan transformasi bentuk komunikasi konvensional ke komunikasi secara virtual dengan menggunakan perangkat teknologi seperti komputer ataupun smartphone. Setiap komunikasi maupun komunikasi digital tentu memberikan dampak atau efek, baik efek positif ataupun efek negatif. Efek positif dari komunikasi digital yaitu yang pertama, menghemat jarak dan waktu. Yang kedua, menghemat biaya. Yang ketiga, lebih kreatif dan imajinatif. Yang keempat, mudah dalam mengakses. Dan yang terakhir yaitu dapat melakukan pesan ke beberapa tujuan secara bersamaan. Sedangkan efek negatif dari komunikasi digital yaitu yang pertama, tergantung dengan layanan internet. Yang kedua, banyaknya penipuan. Yang ketiga, tidak mengetahui secara langsung dengan siapa kita berhubungan. Dan yang selanjutnya yaitu membuat ketergantungan bagi penggunanya. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu tantangan dan risiko dalam dunia maya. Sebelum membahas tentang apa saja tantangan dan risiko dalam dunia maya, kita membahas apa itu pengertian dunia maya. Dunia maya atau cyberspace merupakan media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara langsung ataupun online.
Dunia maya ini dapat digunakan sebagai pengalaman sosial. Individu dapat berinteraksi, bertukar pikiran, berbagi informasi, memberikan dukungan sosial, serta melakukan bisnis dan masih banyak yang lain. Tantangan dan risiko dalam dunia maya dibagi menjadi dua, yaitu cybercrime dan cyberbullying. Yang pertama, cybercrime merupakan tindakan kejahatan di dunia maya yang dilakukan individu atau kelompok dengan menggunakan teknologi yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Yang kedua yaitu cyberbullying. Cyberbullying merupakan perilaku intimidatif kepada orang lain berupa fitnah, penghinaan, pengancaman, dan pembocoran aib melalui medsos, email, ataupun website. Faktor penyebab terjadinya cybercrime adalah akses internet yang tidak terbatas, kelalaian pengguna komputer, mudah dilakukan dengan alasan keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern, dan yang terakhir yaitu sistem keamanan jaringan yang lemah. Setelah itu, faktor penyebab terjadinya cyberbullying. Yang pertama yaitu faktor individu, yang kedua faktor keluarga, yang ketiga faktor teman, dan yang terakhir yaitu faktor intensitas pengguna media sosial. Selanjutnya yaitu contoh dari tindakan cybercrime dan cyberbullying. Contoh dari tindakan cybercrime yaitu yang pertama penipuan online, pemalsuan data, peretasan situs dan email, pemalsuan data atau data forgery, dan juga yang terakhir yaitu menjiplak situs orang lain. Sedangkan contoh dari kasus cyberbullying yaitu pelecehan, penghinaan, serta pengancaman terhadap seseorang. Demikian video dari saya mengenai materi etika dalam bermedia sosial dan komunikasi digital, serta tantangan dan risiko dalam dunia maya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.